semua, selamat datang di podcast Relasikat, ruang bicara seru, santai, dan inspiratif dari mahasiswa untuk mahasiswa. Pada siang hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kampus nih, yaitu peran organisasi bagi mahasiswa. Bersama saya Syaktilandari sebagai host pada acara podcast kali ini, dan saya Raudatul Jana sebagai co-host hari ini. Dan sudah hadir dua tamu istimewa kita nih yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Ada Kak Jahit dan Kak Mori ya. Halo Kak. Halo. Kita bakal ngobrol soal kenapa sih ikut organisasi itu penting, tantangan selama berorganisasi, sampai tips buat kalian yang masih ragu untuk ikut organisasi di kampus. Kita sapa dulu kali ya narasumber kita kali ini. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oke, pertama-tama nih, bisakah kalian perkenalkan diri, jabatan kalian di organisasi kampus ini? Oke, perkenalkan nama aku Gregory Sumori. Aku di Himpunan Sistem Informasi bertanggung jawab sebagai wakil ketua. Wow, keren sekali. Kita Halo, kedatangan Kak Mori. wakil ketua Himasi. Selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Jahit. Aku di sini mahasiswa biasa. Bercanda. Di sini aku kebetulan dia mengenalkan sebagai gubernur mahasiswa BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin untuk sebutannya kurang familiar ya di telinga kawan-kawan, itu ibaratnya ketua BEM Fakultas ya. Wow, keren sekali. Kita kedatangan ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Orang penting. Iya, orang penting sekali. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu nih, kira-kira organisasi apa sih yang kalian ikuti di kampus ini dan apa alasan kalian milihnya tuh? Apa mau dulu? Dari Kak Mori? Kak Mori deh. Ya, kamu Oke. Pertama, alasan aku masuk himpunan tersendiri itu ada dua ya. Sebenarnya karena wajib juga, itu sudah alasan utama sih, wajib. Dan tentunya itu menjadi satu syarat untuk kita maba gitu kan, untuk mengenal lingkungan kampus, terutama di lingkungan prodi. Iya. Nah, seperti itu. Terus apa tadi pertanyaan kedua? Kalau bisa sebutkan alasan kalian memilihnya. Kalau alasan memilihnya itu sudah tentu ya, sama kayak kataku tadi, wajib, dan kita mengenali dulu lingkungan prodi kita bagaimana, terutama seperti pesan ke prodi kita nih, Apa tuh, Kak? cintai prodi kita. Iya guys. Karena kita satu prodi itu teman-teman yang akan berjuang sampai kita wisuda. Iya, kita tumbuh di prodi ya Kak ya. Tumbuh di prodi. Betul sekali. Oleh karena itu jangan sampai melupakan teman-teman di prodinya. Itu yang menjadi penguat, menjadi hal yang menumbuhkan rasa untuk berkegiatan ini, memudahkan lah, karena kita sudah saling mengenal, kita menjadi saling gotong royong lah. Sekali Kakak. Terima kasih untuk Kak Mori. Selanjutnya Kak Jai. Apa tadi pertanyaannya? Kalau boleh tahu kira-kira organisasi apa sih yang diikuti di kampus dan apa alasan Kakak nih untuk memilihnya? Oke, kalau untuk organisasi mahasiswa ya, mungkin sebelumnya pernah join juga sama nih di himpunan Sistem Informasi, itu untuk yang semester 1 sama 2. Dulu alasan aku join itu ya, selain di luar daripada diwajibkan itu yang pertama karena aku ingin meneruskan karir aku dulu. Waktu sebelum masuk kampus ini, aku merupakan pengurus aktif di OSIS di SMA aku. Nah, tapi karena aku ini masih belum puas orangnya ya, masih ingin mempelajari ini bagaimana nih kayak organisasi kayak gimana sih kalau di tingkat kemahasiswaan gitu. Jadi joinlah aku untuk himpunan mahasiswa sistem informasi ini, karena memang startnya memang di awal itu selain diwajibkan ya. Nah, di situ tuh selain alasan dari untuk jenjang karir ya, selain itu
aku juga ingin mengetahui ya, ibaratnya itu ingin mengetahui ini bagaimana sih tadi uh, kerja di organisasi mahasiswa nih, gimana sih, apakah bedakah budaya OSIS sama himpunan kalau di kampus sama sekolah itu. Nah di situ aku berangkat dari atas rasa penasaran gitu. Terus setelah sekian lama kan ya, sekarang sudah enggak di himpunan sistem informasi lagi, sekarang sudah beda. Sekarang udah ada di BEM. Itu alasan aku ke BEM itu ya karena ingin memperbaiki apa yang hilang di fakultas itu. Karena selama kepengurusan aku di himpunan itu ya, di himpunan aku melihat itu kurang adanya rasa rangkul satu sama lain. Kita di himpunan itu kayak saling lomba-lomba nih siapa yang paling baik nih gitu. Maka dari itu aku pengen ngubah nih budaya organisasi setingkat fakultas ini biar kita tuh di himpunan tuh enak, di himpunan tuh kerja tuh enak, nggak tinggal ngurus internal aja lagi gitu. Itu salah satu alasan aku. Keren sekali ya. Wow, Dan, keren sekali. dan untuk sekarang nih, organisasi mana? Apakah ada kalian dari kalian ini dari apakah ada dari kalian ini yang lebih dari satu organisasi? Lebih dari cakupan di dalam kampus atau luar kampus itu bisa dijelaskan. Kamuri? Aku dulu ya. Oke. Aku sendiri juga aktif nih di kegiatan kampus juga, tapi di bidang UKM. Nah, namanya itu UKM PMK, yang dimana itu UKM Kerohanian Agama Kristen. Jadi di Universitas Sarimulya itu bukan cuma ada organisasi himpunan, tapi juga kegiatan UKM, UKM kerohanian, keagamaan, dari agama Muslim, Kristen, terus Hindu. Nah, seperti itu teman-teman. Wow, Keren sekali Nah, ya. kalau di UKM PMK itu aku menjembatani sebagai ketua. Wow. Wah, ini Kamar ini sangat penting ya. Nah, gacor ya, Gacor gacor dari ini. wakil terus ketua. Next ketua hima ya kak. Next jadi mahasiswa biasa. Nah kalau dari Kak Jahit, Oke, kalau dari aku ya, mungkin kalau untuk pertanyaan cakupan di dalam kampus itu ya pasti aku selain ikut Ormawa, organisasi mahasiswa itu ikut juga UKM. Cuma karena memang UKM masih ya perlu perkembangannya, kurang masih pasif lah aku di situ karena memang fokus tanggung jawabku di selain di dalam kampus itu ada juga aku di luar kampus. Itu aku ikut satu organisasi di luar kampus itu namanya GIC atau Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin. Di situ forum organisasi lah buat kawan-kawan duta genre itu nantinya ketika setelah purna tugas, ya aku sudah pernah tugas, itu nantinya masih ikut mengabdi buat remaja-remaja di luar sana. Tapi karena aku memang dari aku sendiri nentuin ingin fokus aja di dalam kampus ya karena memang tanggung jawabku yang paling besar itu ada di kampus di BEM ya, mau nggak mau tenaga pikiran itu sebagian besar dilimpahkan ke dalam kampus itu. Itu aja. keren sekali ya kak, duta genre, ketua Salam genre ya tadi ya. ketua BEM. Nah untuk selanjutnya bolehkah kalian ceritakan apa saja sih kegiatan kalian di organisasi kampus yang sudah kalian ikuti? Misal kayak program kerjanya. Apa mau dulu nih? Kamuri deh. Paling gacor ya. Paling gacor orangnya. Oke. Jadi mau yang dari mana dulu nih? Mungkin kita banyak ya. di himpunan aja deh. Iya bisa dari himpunan. aja. Jadi program kerja sewaktu aku masih di semester 1 di himpunan juga, tapi itu masih sebagai koor pengabdian masyarakat. Nah, di situ aku mempunyai dua.
yaitu Himasi Peduli, di mana itu tugasnya berbagi pada anak-anak di panti asuhan yang memerlukan bantuan secara mungkin pakaian ya, terus beras dan bahan baku untuk mereka makan konsumsi. Nah, terus untuk proker yang kedua itu namanya Heroes, di mana di situ targetnya itu kepada masyarakat atau anak SMA. Jadi kegiatannya ini selama Heroes ini aku merancangkan pengabdian apa sih yang bisa aku bagikan kepada masyarakat. Nah, terus terlaksananya itu kegiatan Heroes ini ketika aku diajak dosen untuk PKM. Itu PKM itu kalau yang bagi yang nggak tahu ya, PKM itu program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi di situ satu desa namanya Desa Pinang Lama. Nah, di situ aku mengajarkan tentang Word dan Excel kepada warga desa. Tujuannya itu agar mereka bisa memahami bagaimana cara membuat surat secara simpel lah, karena kan ada rumusnya nih, jadi mereka nggak yang harus lama-lama gitu ngetiknya. Terus kalau untuk hal lainnya juga tuh sih. Keren sekali ya. Iya, keren sekali. Sangat bermanfaat proker-proker yang sudah dijalankan oleh Kak Amori. Oke, Pak Jaid bisa dijelaskan? Soal kegiatan ya, kita bicara tentang kegiatan bukan cuma proker ya. Kalau untuk kegiatan di kampus ini kan, kalau sudah kawan-kawan tuh masuk kampus nih, kawan-kawan yang nonton ini masuk kampus, itu banyak banget tuh kegiatan-kegiatan yang berlimpah nih di kampus nih, banyak ya, masuk ikut lomba, organisasi, ikut kegiatan UKM dan sebagainya. Nah, mungkin waktu aku masih semester 1 ya sama kayak Amori, waktu semester 1 itu aku orangnya kayak nyicip nih, pengen nyicip dulu kegiatan-kegiatan nih. Aku ikut lomba debat, aku ikut pemilihan duta genre, dan aku ikut juga organisasi, UKM, banyak lah gitu. Untuk semester 1 ya masih jiwa-jiwa maba ya kan, rajin-rajin gitu kan. Nah, di situ ikut lomba debat itu karena aku pengen ngerasain nih kayak apa rasanya itu ikut lomba debat bahasa Indonesia gitu. Nah, alhamdulillah untuk lomba-lomba itu beberapanya ada yang menang, dan untuk kegiatan organisasi itu waktu aku ceritain ya untuk yang di Hima ya, itu dulu karena aku posisinya itu haus banget ya, ibaratnya haus banget nih pengalaman nih gitu di organisasi. Setiap kali ada kesempatan untuk delegasi, aku mendelegasikan diri nih di kepanitiaan yang diminta oleh organisasi tingkat universitas gitu. Karena aku pengen tahu nih rasanya gimana nih kepanitiaan di dalam Hima, bedanya dengan kepanitiaan di tingkat unit tuh gimana budayanya gitu, dan dalam harapan nantinya bisa diimplementasikan nantinya di himpunan gitu. Dan sekian banyaklah delegasi aku ikut, dan dari hasil delegasi itu aku jadi lebih paham nih gimana caranya memposisikan diri di himpunan kayak gimana, di universitas kayak gimana, di UKM kayak gimana gitu. Nah, kalau untuk proker ya dulu karena aku kalau apa ya jabatanku kemarin, sekretaris 2 itu paling prokernya itu cuma arsipin surat dan sebagainya. Tapi kalau untuk di BEM ini banyak nih proker-proker yang ongoing nih, contohnya kayak makrab satu fakultas, terus ada juga Saintek Berkabar, itu forum perkumpulan mahasiswa satu fakultas Saintek gitu. Terus bakti sosial, panti asuhan, berbagi takjil dan sebagainya. Terus juga ada nantinya proker ongoing nantinya PKKMB fakultas gitu kan. Sama juga yang terakhir itu ya bikin proker-proker kecil lah, kayak bikin buku panduan, bikin
merchandise dan sebagainya gitu. Banyak sekali ya, tentunya sangat-sangat bermanfaat proker-proker kegiatan-kegiatan dari KJAI. Nah, karena kalian dari ormawa berbeda nih, apakah dari pihak BEM Saintek dan Hima Sistem Informasi pernah berkolaborasi menjalankan proker kerja? Apa? Siapa yang mau menjelaskan dulu ini? Amori deh. Amori is Capek number dia, one. Amori. Number one. Oke. Jadi sebelumnya itu baru-baru aja bulan kemarin nggak salah ya. Itu ada kegiatan PKM dari kami, yaitu berkolaborasi juga dengan BEM Saintek, bahkan dengan Hima TI, Hima Hima JMTI ya nggak salah ya. Nah, sama Hima SI, jadi kami ini kolaborasi lah, gimana kegiatannya ini di panti asuhan. Jadi di situ kami sepakat bagaimana kami ini memberikan edukasi untuk anak-anak di panti asuhan mengenai digital. Nah, kenapa kami mengambil perannya digital? Karena untuk menunjang masa depan mereka harus tahu digital itu apa, teknologi itu apa. Jadi kalau kita menghimbaunya dalam hal kecil, misalnya untuk menghindari penipuan. Jadi anak kecil itu mudah sekali loh percaya. Misal, apalagi yang suka main game nih. Di iklan ditawarkan top up misalnya 1.000 diamond cuma 10.000 atau bahkan sampai 20.000 lah. Ternyata dia udah beli tapi nggak masuk katanya, mana ini, ternyata dia dibohongin. Jadi oleh karena itu kita mengedukasi untuk anak-anak biar mereka ini tidak mudah tertipu. Bahkan di luar itu juga kita juga mengedukasi nih, kalau misalnya ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, jadi kita kasih tahu ke mereka, ini kalian harus perhatikan juga siapa yang nomor yang nelpon, kalian bisa menghindarinya. Jangan sampai, kalau dari aku pribadi ya, kalau ada orang nelpon itu aku biarin diam dulu. Misalnya nomor nggak dikenal, alasanku biar suara aku ini nggak direkamnya. Jadi biarkan dia yang duluan. Karena pengalamannya dari orang-orang yang aku kenal itu, mereka itu kena tipu. Apalagi sekarang cenderung ya, digital ini semakin maju, apalagi dengan adanya AI yang bisa mengubah suara kita nih. Seperti aku keluargamu. Betul sekali. Oleh itu, apalagi anak panti asuhan itu mudah percaya kan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sangat penting lah peran edukasi mengenai digital teknologi ini kepada mereka. Nah, itu juga kegiatannya nih sangat dibantu oleh beliau ini loh. Allah, kegiatannya sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di era teknologi yang sudah makin maju sekarang. Bapak Jaya, apakah ada? Oke, kalau untuk kolaborasi ya, untuk kolaborasi tadi sudah diceritakan sama Kak Amori ya kan, kita melakukan pengabdian bersama-sama. Kebetulan kegiatan yang ke panti itu bukan proker kami, tapi itu kegiatan non proker yang kami bangun untuk memfasilitasi kawan-kawan di himpunan. Jadi biar kawan-kawan di himpunan tuh ibaratnya itu enggak capek lah ya, turun semua. Ibarat nih kalau satu aja nih himpunan turun semua, capek kan gitu. Nah kalau kita kolaborasikan, otomatis kan di himpunan nggak perlu menurunkan seluruh anggotanya, tapi cukup beberapa aja, di himpunan lain beberapa aja, dan satunya beberapa aja. Jadi itu salah satu tujuan kami fokus pada kolaborasi agar apa, nantinya di himpunan itu nggak merasa kecapean gitu karena proker mereka itu. Dan proker itu sangat berterima kasih banget ya buat kawan-kawan di Hima SI ya, karena memang kerja itu sepenuh hati. Dengan aku lihat waktu di lapangan tuh sepenuh hati ngerjainnya, dan alhamdulillahnya itu sukses terjalankan, dan harap-harap untuk diklaim prokernya gitu.
karena memang setiap kegiatan yang kami fasilitasi, kami wadahi itu wajib untuk diklaim karena memang harus Iya. gitu. Biar nggak 2 kali kerja gitu. Tapi kalau mau 2 kali kerja bebas saja gitu. Yang penting kewajiban itu gugur, udah gugur di situ. Kalau untuk seterusnya next nanti insya Allah kita akan kerja bareng lagi, kolaborasi lagi di Makrab FSP, Makrab yang menyatukan kita semua di lingkungan Fakultas Saintek. Terus juga nanti akan kolaborasi juga kalau misalkan Pak Amori ya, Kak Amori nanti setuju, nanti kan ada seminar nih, seminar atau workshop atau sebagainya. Kebetulan di himpunan teknik industri itu ada workshop juga dengan Kanva, dan di Unif nanti itu tadi kami ditawari untuk menghandle seminar kewirausahaan. Jadi nantinya mungkin kalau kawan-kawan Himasi nanti bersedia ya, itu bisa kita kolaborasikan untuk nantinya kita naikkan derajatnya itu ke tingkat nasional gitu, biar gacor juga nih ya himpunan nih, gacor juga. Itu salah satu komitmen kami juga di BEM FSP ya, karena kami tidak ingin lagi kerja untuk diri sendiri tapi kerja untuk kawan-kawan semua gitu. Merangkul sekali ya untuk pihak BEM Saintek, kami sangat senang. Iya. Kalau nggak salah juga ada apa sih lanjutan mau itu ya, mau pandai Ya pandai itu kan kolaborasi dari Himasi, cuma masih di rancang lagi, masih di panitiannya masih dibentuk, dan nantinya akan kami serahkan nanti grand design laporannya ke kawan ketua dan wakil ketua himpunan ya, mau lanjut atau gimana Iya gitu. betul, karena Pandai itu memang sudah ada di Himasi semenjak 2 tahun yang lalu ya Kak. Jadi aktif ya kita menjalankan proker Pandai. Oke, jadi Pandai itu adalah program unggulan lah. Program unggulan ya, anjay, keren. Kenapa aku sebut program unggulan? Karena selama berkegiatan Pandai ini bukan cuma mahasiswa yang ikut, tapi dari dosennya. Pas penat ya. Ya, kita berlibur, kita bercanda, kita bercerita. Iya betul. Dan belum. maaf. Dan kita itu juga disupport juga oleh dekan untuk pendanaan. Wow, Masya Allah sekali dekan kita ya. Sangat royal ya. Dekan kita luar biasa. Iya betul. Oke lanjut, menurut kalian pribadi nih, organisasi itu berkontribusi gak terhadap pembentukan karakter pribadi kalian? Misalnya dari nggak bisa ngomong di depan orang jadi terbiasa gitu. Karena terlatih di organisasi. Ya, karena terlatih di organisasi. Oke, mungkin kejahit lah. Gue mau kamu ya. Aku ya dulu ya. Oke. Kalau kita ngomongin nih masalah apa benefit yang didapat dari organisasi, contoh public speaking misalnya kan. Tapi kalau dari aku pribadi ya, lucunya public speaking itu nggak aku dapatkan di organisasi, tapi itu di lomba. Tapi kalau untuk public speaking itu bisa dapat di organisasi, cuma itu adalah orang tertentu yang pengen ambil misal jadi MC atau jadi ketua pelaksana, nanti kan ada sambutan atau segala macam gitu. Nah khusus untuk di organisasi ini lebih kayak bagaimana cara kita tuh memanajemen diri, manajemen waktu dan sebagainya. Di situ kita juga belajar di organisasi itu apa yang perlu kita korbankan untuk meraih sesuatu. Karena kan sesuatu di dunia ini perlu ada yang perlu dikorbankan ya untuk kita capai sesuatu itu. Nah dari organisasi itu kita belajar bagaimana caranya manajemen diri, bagaimana caranya beradaptasi. Di situ eksklusif lah dapatnya di organisasi mahasiswa di situ, karena memang di organisasi mahasiswa itu selain kita ibaratnya belajar akademik, kita belajar juga non akademik. Selain kita belajar manajemen, tapi kita juga belajar bagaimana caranya kita peka terhadap lingkungan kita. Misal di organisasi himpunan nih budayanya kayak gimana, terus organisasi BEM Unip, BEM fakultas itu gimana lagi budayanya. Nah di organisasi itu pula kita itu diajarkan peka juga terhadap masyarakat di sekitar lewat pengabdian pada masyarakat, karena di himpunan sendiri kan punya proker pengabdian pada masyarakat. Dan di situ kita tuh dilatih untuk pekanya tuh
bagaimana cara kita tuh supaya respon kita tuh lebih tanggap lah pada masyarakat di luar sana, apa yang bisa kita tawarkan, dan disitulah organisasi mahasiswa itu mengajarkan kita bagaimana cara kita tanggap terhadap masyarakat di luar sana, bagaimana cara kita itu merancang solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin begitu. Kalau untuk public speaking itu lebih kayak di luar organisasi, di lomba malahan kalau aku pribadi gitu. Kalau masalah kayak manajemen emosi, manajemen waktu, terus juga cara beradaptasi yang baik dan benar, kemudian juga kepekaan terhadap lingkungan, itu semua dapat di organisasi. Dari aku pribadi gak bakal dapat deh di luar sana, khusus di organisasi mahasiswa. Setuju kita ya. Setuju sekali, betul betul. Lanjut selanjutnya dari Kak Amori, apakah ada tanggapan lain? Oke, kalau aku dari pribadi ya menilai nih, kalau public speaking itu tidak ditentukan, kita itu dapat dari organisasi. Nah, public speaking itu terasah itu dari kita sendiri. Bagaimana kita ini sering cenderung ngomong. Ya betul. Hal simpelnya berani ngomong di depan keluarga, papa atau mama. Jadi kalau sering nih kita ngelatih public speaking kita dengan orang sekitar kita, itu menjadi terbiasa. Nah, itu yang paling cenderung itu di lingkungan. Public speaking itu ditentukan di lingkungannya berada. Misalnya lingkungannya ini kurang oke, kita bilang kurang oke aja. Kenapa kurang oke? Jadi dia kayak mendapat suatu hal itu, jadi dia nggak berani buat berani ngomong banyak gitu. Jadi dia di situ ada ketakutan, jadi ada rasa cemas, emosinya tidak terkontrol, dia malu itu kita. Tapi kalau dari organisasi tersendiri itu kita lihat juga organisasinya bagaimana, apakah organisasinya ini membantu public speaking. Mungkin mereka nggak membantu secara keseluruhan, tapi mereka mungkin bisa mengarahkan. Misalnya nih, yang belum terbiasa untuk ngomong, dia dipercayakan jadi MC, pasti disediakan naskahnya, dia dilatih. Itu gunanya kalau dari organisasi kita belajar kan, jadi MC contohnya, itu dia. Kalau aku dari pribadi ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Kakak. Ke selanjutnya, mungkin banyak nih dari mahasiswa yang ragu-ragu untuk ikut organisasi di kampus. Apa saran kalian bagi mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung di dalam organisasi kampus nih? Oke. Mungkin bisa dijawab dulu sih Kak sama Kak Amori ya kan, karena Iya, home base-nya di himpunan nih. Ya. Gimana nih? Gimana Kak? Kok salah ngomong? Salah ngomong ya. Ya bercanda ya. Jadi kalau aku menilai nih teman-teman, kenapa banyak mahasiswa yang belum berani untuk masuk ke himpunan? Pasti mereka punya alasan tersendiri. Tapi yang dari yang aku lihat, aku kaji nih selama 1 tahun lebih, mahasiswa itu contohnya, kita ambil contoh aja di himpunan lain, di kesehatan. Mereka itu kotanya terbatas untuk masuk himpunan. Itu bisa menjadi salah satu alasan. Tapi kalau di himpunan kita sendiri ya, atau himpunan lain juga, mereka ini cenderung menerima hal yang kurang oke di organisasinya sebelumnya di SMA atau mungkin di luar juga, kita nggak tahu. Itu menjadi satu alasan. Tapi kalau sebagai mahasiswa nih, aku ngelihatnya mereka itu cenderung takut karena ngelihat hatinya killer nih misalnya dari ketua BEM. Waduh. Padahal mukanya killer tapi hatinya Hello Kitty. Gitu dia. Oke. Sudah? Dari betul. Kak Zaid
Ulang lagi lupa. Apa sih saran kakak nih untuk mahasiswa yang masih bingung dan ragu? Bingung dan ragu ya. Oke, kalau untuk dari aku pribadi ya, mungkin untuk keraguan itu dalam diri kita tuh memang wajar ya. Awal-awal tuh ragu nih, kalau mau memulai sesuatu yang baru nih pasti ragu. Ya Ini betul. kalau aku ikut ini, waktuku bakal kesita nggak ya? Atau kalau aku ikut ini, aku bakal berkembang nggak ya? Ah, kalau aku ikut ini, apakah waktu mainku bakal berkurang nggak ya? Itu kan, itu keraguan-keraguan itu manusiawi dan wajar. Tapi cara kita itu untuk kita tidak perlu menghilangkan keraguan itu, tapi kita perlu menghandle keraguan itu. Bagaimana caranya? Kalau dari aku pribadi dulu waktu masuk ya maba yang botak gitu kan Iya. ya, maba habis PKKMB fakultas itu ada pendaftaran DIMA. Dulu aku juga ragu nanyain nih waktu tuh bakal ke situ nggak ya dan sebagainya gitu. Nah itu tuh keraguan itu muncul karena memang manusiawi. Nah caranya dari aku pribadi itu ya, saran aku ya buat kawan-kawan nantinya misalnya yang nonton ini masih SMA atau nanti juga berencana nih lanjut kuliah dan ingin join organisasi tapi ragu, dari aku pribadi itu sarannya mulai aja dulu. Kalau dari aku melangkah aja dulu, karena kita nggak tahu nih di organisasi itu kita bakal kayak gimana, karena kita nggak selamanya diikat oleh keadaan, tapi di organisasi juga lah kita diajarkan untuk bagaimana cara kita mengendalikan keadaan. Jadi kalau kawan-kawan nantinya ikut nih organisasi, itu semua keraguan-keraguan dari kalian itu bakal terjawab. Itu saran dari aku untuk kawan-kawan nantinya yang niat ikut organisasi mahasiswa, karena memang banyak banget benefit yang didapatkan Iya, betul ketika sekali. di himpunan. Terus untuk kawan-kawan yang gak minat nih untuk join di organisasi kemahasiswaan, mungkin saran dari aku mungkin boleh dicoba aja dulu untuk ikut organisasi daripada kalian cuma kuliah pulang. Iya, Mendingan kalian coba aja dulu hal-hal baru, karena kita nggak tahu nih dari sesuatu yang baru itu tuh bisa membuat kita berkembang atau enggak. Jadi dicoba aja dulu, kita beradaptasi aja dulu di hal-hal yang baru itu, karena dunia ini terlalu luas kalau kita tuh terlalu terkurung di dalam tempurung, ibaratnya kata dalam tempurung gitu. Karena ya tadi organisasi itu banyak manfaatnya. Jadi sayang kalau kawan-kawan nantinya ikut kuliah cuma belajar tapi tidak mempelajari bagaimana caranya manajemen dan sebagainya. Kalian ibaratnya tidak memanfaatkan privilege itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dengan sebaik-baiknya. Karena memang banyak orang pengen kuliah, tapi tidak semua orang bisa yang kuliah itu memanfaatkan waktu kuliah dengan benar. Oke, lanjut. Nah, mungkin kebanyakan mahasiswa ini ragu-ragu bergabung ke organisasi karena takut tidak bisa memanajemen waktu antara akademik dan non-akademik. Bisakah kalian berbagi tips dan trik bagaimana Anda membagi waktu kuliah dengan organisasi? Mungkin aku jawab dulu ya. Kalau dari aku pribadi itu buat yang namanya catatan nih. Jadi dalam 1 minggu aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Jadi pentingnya itu kita sebagai mahasiswa itu kita menentukan selama 1 hari itu kita ngapain. Sudah ada di to-do list lah kita buat. Kalau misalnya buat teman-teman nih, kalau sudah jadi mahasiswa, saran tuh buat to-do list lah dalam kegiatan kalian dalam sehari atau 1 minggu ke depan gitu. Jadi jadwal kalian itu gak terganggu gitu. Misal kalau kalian ada undangan kegiatan nih, tapi kalian sudah ada buat to-do list, itu yang sangat ngebantu gitu. Iya, betul sekali. Karena kita tuh harus menyiapkan dari jauh-jauh hari ya, Kak, agar kita tidak ke dadaran. Jadi Kak Jahit? Keren nih. Kalau Kak Amori pakai to-do list ya. Iya, kalau dari aku sendiri ya pribadi, itu cuma ngawang aja di kepala, nggak diterapkan di situ. Tapi bagus banget nih saran dari Kak Amori kan ya. Karena memang kalau kita jabarkan ya planning kita di dalam HP misal atau di atas kertas itu bakal mudah nantinya. Tapi bisa nih kalau kawan-kawan nanti gabungkan dengan yang
pakai. Tapi ini aku masih belajar juga jangan cara yang aku pakai itu. Iya. Pertama, aku bikin skala prioritas dulu. Kalau untuk di kampus ini, aku jabarkan dulu yang mana nih yang penting. Apakah yang penting itu urgent atau enggak? Kan ada nih penting tapi enggak urgent, tapi Iya. ada juga penting tapi urgent. Nah, Iya. kita dari situ kita lihat tuh apa yang harus mesti dikerjakan duluan itu skala prioritas. Nah, dan saran aku juga ini manjur banget di semester aku waktu semester 1 ya. Kalau misalkan nanti ada tugas dari dosen nih, bejibun nih pasti tugas itu. Nanti kan pasti ada juga kegiatan organisasi dan sebagainya. Dari Iya, semester betul. 1 yang aku ibaratnya masih semangat-semangatnya nih. Iya, betul. Kerjakan dulu tugas itu. Lalu nanti baru kegiatan lainnya. Untuk ibaratnya selesaikan dulu tugas itu baru kegiatan Iya. itu. Kalau sekarang kan masih dengan dengan naiknya semester pasti rasa malas tuh ada. Iya, Ya, betul. pasti nunda-nunda. Enggak semenggebu-gebu waktu pertama udah ya kayak. seminggu. Betul sekali. Ibaratnya api itu mulai redup lah ya. Api semangat itu mulai redup gitu. Ya, Makanya perlu tadi kalau dikombinasikan dengan caranya Kak Amori. Iya. Biar kalau misalkan tuh kita tuh nggak nunda-nunda lagi, lihat to-do list kan, oh ini hari ini dikumpul nih, aku harus mengerjakan tugas ini. Iya, gitu. betul. Mungkin dari itu aja. terakhir nih, dalam satu kalimat, apa sih makna organisasi bagi kalian pribadi nih? Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat, Kak. Kalimat ya. Terjahit dulu ya. Oke. Iya, betul. Dia sepuh ini. Iya, iya. Oh, dia KJDI dari awal maba ya. Iya, Aktif. sudah sangat Wah. aktif guys dari di himpunan Orang sampai BEM FST. Next mau Oh, jadi iya. BEM Undip, Kak. Enggak. Kita balik ke Cuma topik dulu. aja. Oke, kita Oke. balik ke topik sekarang. Kalau untuk satu kalimat ya, kalimat buat apa tadi? Makna organisasi Makna bagi dari kalian. organisasi ya. Makna itu kalau diucapkan satu kalimat itu nggak cukup, satu paragraf ya cukup. Karena memang saking banyaknya ya, makna. Kita itu menebar makna dari aku pribadi ya. Iya. Kita menebar manfaat, mengukir kebersamaan, dan menciptakan dampak. Itu satu kalimat yang aku press dari makna yang aku dapatkan di organisasi mahasiswa. Karena memang sepenting itu organisasi itu. Gak Iya. sebaik kalau orang bayangkan di luar sana, ini ikut organisasi karena buang-buang waktu, kan bisa di luar. Memang bisa di luar. Ya itu namanya ikut organisasi juga. Kalau misalkan kawan-kawan belum siap di luar, masuk aja di dalam. Itu makna yang aku dapatkan. Kalau Kak Amori gimana? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin berbeda ya dari Kak Jahit ya. Iya. Beda. Jadi mungkin ini berbeda dari orang-orang di luar sana juga. Menurut aku ya, untuk himpunan itu menjadi wadah tempat kita seperti bekerja. Ya. Ibarat seperti magang. Di situ kita belajar bagaimana kita menganalisis situasi, keadaan, kita menganalisa bagaimana kita itu bisa mempraktekkannya, mengerjakannya. Nah, dari situ kita menjadi terlatih untuk siap terjun di lapangan pekerjaan nantinya. Di situ juga di himpunan itu kita belajar bagaimana kita ini bekerja sama dengan orang lain, yang dimana egonya itu bisa aja berbeda dengan kita tersendiri lah. Nah, itu menjadi salah satu alasan dan makna yang kuat bagiku. Iya, betul sekali. Gacor. Sangat bermanfaat. Wah, luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat dari obrolan hari ini nih. Iya, betul Mulai sekali. dari tantangan, pengalaman, sampai pentingnya berorganisasi sebagai sarana belajar kepemimpinan dan pengembangan diri. Buat teman-teman mahasiswa yang masih bingung nih atau ragu, semoga obrolan ini bisa memotivasi ya untuk lebih berani mengambil peran. Karena seperti kata mereka tadi, organisasi itu bukan cuma tempat sibuk-sibukan ya, Benar. tapi juga tempat tumbuh dan menginspirasi. Iya.
Terima kasih banyak untuk Kakak Jaib dan Kak Mori yang sudah berkenan hadir di acara Iya, podcast betul kita sekali. kali ini. Kami sangat berterima kasih kalian sudah meluangkan waktu. Oke, aku mau ngomong sedikit lagi boleh nggak? Boleh Kak. Bentar ya. Tidak lupa juga nih ada penerimaan mahasiswa baru ya. Betul. Bagi teman-teman yang belum terdaftar nih, bingung mau kuliah di mana, ayo join di Universitas Sari Mulia. Program studinya banyak, ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Tentunya yang terbaik untuk masa depan kalian sudah pasti semuanya. Tapi sesuaikan dengan skill kalian dan kemauan kalian. Betul sekali Kalau karena kalian mau join sama kayak kami semua di sini, ayo join di Fakultas Sains dan Teknologi. Kami tunggu kedatangan kalian. Wow. Tidak lupa promosi dulu dong. Iya, promosi betul ya sekali kan. promosi Terus ya. nanti kalau ikut maba nih join nih, temu Kak Amori Iya, nih, betul. idola satu fakultas. Karena di Universitas Sari Mulia sekarang bukan hanya Fakultas Kesehatan ya Kak, Iya. sudah ada Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Humaniora. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek ke Instagram Sari Instagram Mulia Sari ya. Mulia. Kalau mau Betul sekali. tanya-tanya juga bisa lewat DM atau ada juga nomor adminnya ya di bio ini. Benar. Selain itu juga kampus kita ini rutin ya live TikTok. iya, nih. live Nanti TikTok. kawan-kawan nanti bisa ke TikToknya Universitas Sari Mulia atau TikToknya Himasi karena Masih selalu apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari memberikan kawan-kawan. informasi juga Benar. terhadap kawan-kawan yang masih bingung. Betul Iya. sekali. Oke. Saatnya kita akhiri ya podcast kali ini. Iya. Saya Saptilandari dan Saya Ramlatul Jana, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. sampai jumpa dan salam mahasiswa. Salam. Salam.